Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aliatul Iza dari kelas MJ604. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester terkait anggaran laba dan rugi. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu ada pengertian, metode penyusunan posteriori, metode penyusunan a priori, metode penyusunan pragmatis, perbedaan ringkas metode penyusunan, studi kasus, dan ucapan terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian. Anggaran laba rugi adalah rencana keuangan yang berisi perkiraan pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dalam satu periode tertentu. Anggaran ini disusun berdasarkan berbagai anggaran operasional seperti anggaran penjualan, produksi, biaya produksi, dan beban operasional sehingga menjadi gambaran mengenai keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh oleh perusahaan. Tujuan utamanya yaitu menetapkan target laba, mengendalikan biaya, membantu pengambilan keputusan, serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Lalu ada metode penyusunan yang pertama, metode posteriori. Metode ini adalah metode penyusunan anggaran yang dilakukan setelah kegiatan operasional selesai. Penyusunan dilakukan berdasarkan data realisasi sehingga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Contohnya nih, setelah tahun 2026 berakhir, PT Sejahtera memperoleh penjualan aktual sebesar 4,8 miliar dan laba bersih sebesar 720 juta. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui penyebab selisih dengan target dan dijadikan dasar penyusunan anggaran tahun sebelumnya. Fungsi utama dari metode ini yaitu sebagai bahan evaluasi. Yang kedua ada metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran yang dilakukan sebelum kegiatan operasional dimulai. Anggaran dibuat berdasarkan target, penjualan, perkiraan biaya, dan kondisi yang diprediksi akan terjadi. Contohnya, PT Sejahtera menargetkan penjualan tahun depan sebesar 5 miliar dengan laba bersih 800 juta. Anggaran disusun sebelum tahun berjalan dan digunakan sebagai pedoman seluruh kegiatan perusahaan. Fungsi utama dari metode yang kedua ini yaitu sebagai bahan perencanaan atau planning. Metode penyusunan yang ketiga yaitu ada metode pragmatis, yang merupakan metode penyusunan anggaran dengan mengutamakan kepraktisan dan pengalaman. Anggaran dibuat dengan melihat hasil tahun sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi ekonomi, inflasi, dan perubahan target perusahaan. Contohnya, penjualan tahun lalu sebesar 4 miliar, karena perusahaan memperkirakan permintaan meningkat sekitar 10%, maka anggaran penjualan tahun depan ditetapkan menjadi 4,4 miliar tanpa melakukan analisis yang terlalu kompleks. Fungsi utamanya yaitu penyesuaian atau adjust. Berikut adalah tabel ringkasan dari ketiga metode yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama dari segi waktu penyusunan. Untuk metode posteriori, yaitu setelah kegiatan selesai, a priori ketika sebelum kegiatan dimulai, dan pragmatis ini sebagai ketika penyesuaian berdasarkan pengalaman. Untuk dasar penyusunan, dari metode posteriori, kita menggunakan data realisasi atau historisnya. Untuk a priori, kita menggunakan prediksi dan target. Sedangkan di pragmatis, kita menggunakan pengalaman dan kondisi nyatanya. Untuk tujuan metode penyusunan pada posteriori, yaitu sebagai bahan evaluasi hasil dan perbaikan. Sedangkan dari metode a priori, sebagai bahan dan pedoman untuk target kerja. Dan dari segi metode pragmatis, tujuannya yaitu anggaran yang lebih realistis dan fleksibel. Oke, setelah kita mempelajari tadi ada 3 metode penyusunan anggaran laba dan rugi, selanjutnya yaitu ada studi kasus. PT Berkah Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi satu jenis produk yaitu kursi lipat. Perusahaan sedang menyusun anggaran laba rugi untuk tahun 2026. Berdasarkan data perencanaan, diketahui beberapa informasi berikut. Yang pertama yaitu ada anggaran penjualan dengan target penjualan tahun 2026 sebesar 20.000 unit dan harga jual per unitnya yaitu 150.000.
Yang kedua ada kebijakan persediaan barang jadi. Dengan persediaan awal barang jadi 1 Januari 2026 2000 unit dengan nilai 240 juta. Lalu ada persediaan akhir barang jadi yang direncanakan sebanyak 3000 unit. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran produksi. Untuk memenuhi target penjualan dan kebijakan persediaan, perusahaan merencanakan produksinya sebesar 21.000 unit pada tahun 2026. Yang keempat yaitu ada biaya produksi per unit standar 2026 dengan bahan baku langsung seharga 60.000 per unitnya, tenaga kerja langsung 30.000 per unit, overhead pabrik variabel yaitu seharga 15.000 per unit, overhead pabrik tetap seharga 315 juta dibebankan berdasarkan unit yang diproduksi. Yang kelima ada beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dengan komisi penjualan 4% dari penjualan, gaji staf penjualan yaitu sebesar 80 juta dan biaya iklan sebesar 120 juta. Lalu yang kedua ada beban administrasi dan umum yang terdiri dari gaji kantor sebesar 200 juta, penyusutan peralatan kantor sebesar 50 juta, dan biaya listrik, air, telepon, dan lain sebagainya sebesar 70 juta. Lalu yang keenam ada pendapatan dan beban lain, dan ketujuh ada pajak penghasilan. Yang ditanya yaitu pertama ada anggaran penjualan, lalu biaya produksi per unit dan total biaya produksi pada tahun 2026. Yang kedua harga pokok penjualan atau HPP. Yang keempat anggaran laba rugi PT Berkah Sejahtera untuk tahun 2026. Yang kelima ada margin laba kotor dan margin laba bersih. Yang keenam yaitu analisis singkat terkait studi kasus yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yaitu ditanya anggaran penjualan. Maka penjualan yang didapat bisa ditemukan dengan cara yaitu unit terjual dikalikan dengan harga jual per unitnya, yaitu sebesar 20.000 dikali 150.000 didapatkan hasil 3 miliar. Yang kedua ada biaya produksi per unitnya. Jadi untuk total biaya produksi per unitnya ini bisa didapat dari 60.000 ditambah 30.000 ditambah 15.000 ditambah 15.000 lagi sehingga didapat hasil akhirnya yaitu sebesar 120.000. Selain itu total biaya produksi ini kita bisa temukan dengan menggunakan cara yaitu unit yang diproduksi dikalikan dengan total biaya produksi per unitnya yaitu sebesar 21.000 dikalikan 120.000 sehingga didapatkan total biaya produksi sebesar 2.520 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada HPP yang didapatkan melalui perhitungan persediaan awal ditambah biaya produksi dikurangi persediaan air sehingga didapat HPP pada tahun 2026 yaitu sebesar 2.400 juta rupiah. Berikut adalah tampilan dari anggaran laba rugi PT Berkah Sejahtera. Yang pertama yaitu setelah kita hitung tadi didapatkan hasil penjualan sebesar 3 miliar, lalu ada HPP sebesar 2,4 miliar, dan selanjutnya ada laba kotor sebesar 600 juta rupiah. Dengan total beban operasi yang didapat dari penggabungan beban penjualan dan beban administrasi dan umum sebesar 640 juta rupiah. Sehingga didapatkan hasil yaitu laba atau rugi bersih setelah pajak sekitar 50 juta rupiah yang bernilai negatif atau rugi. Lalu yang kelima ada tentang margin laba kotor. Margin laba kotor ini kita dapatkan melalui cara 600 juta dibagi 3 miliar dikalikan 100% sehingga didapatkan margin laba kotornya sebesar 20%. Lalu untuk margin laba bersihnya didapatkan melalui minus 50 juta dibagi 3 miliar dikalikan 100% sama dengan kurang lebih minus 1,647%. Sehingga analisis singkat yang bisa didapatkan setelah kita membahas studi kasus ini yaitu yang pertama, laba kotor 20% menunjukkan bahwa harga jual masih cukup di atas HPP. Sehingga dari sisi produksi masih ada ruang laba. Lalu namun beban operasi terlalu besar yaitu sebesar 640 juta dibandingkan laba kotor yaitu sebesar 600 juta sehingga menyebabkan rugi operasi.
Selanjutnya, beban penjualan dan beban administrasi dan umum hampir seimbang dan cukup tinggi, sehingga perlu ditinjau untuk efektivitas biaya iklan, struktur gaji, dan jumlah tenaga kerja. Perusahaan diproyeksikan rugi bersih sekitar 1,67% dari penjualan. Artinya, dari setiap 100 rupiah penjualan, perusahaan malah kehilangan sekitar 1,67 rupiah. Yang kelima, untuk mencapai laba, manajemen dapat melakukan ketiga hal, yaitu meningkatkan volume penjualan, misalnya target lebih dari 20.000 unit, lalu menurunkan beban operasi, dan yang terakhir yaitu menaikkan harga jual jika pasar memungkinkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.